Dia adalah ilmu dan iman. Walihada qarana bainahuma subhanahu fi qawlihi. Allah menyambungkan dua hal ini, yaitu ilmu dan iman, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 56. Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Berkata orang-orang yang dianugerahkan ilmu dan iman oleh Allah SWT, laqad labistum, sesungguhnya kamu telah tinggal di mana? Yaitu di alam kubur. Fi kitabillah, telah ditentukan oleh Allah. Keberadaan kubur tadi itu ditentukan oleh Allah ila yaumil ba'ts, sampai kalian dibangkitkan pada hari berbangkit, itu hari pada saat ketika dia dibangkitkan. Jadi dengan Allah, kalau kita kembali kepada ayat tersebut, sebelum ayat ini, ya, sebelum ayat yang ke-56, kita akan masuk ke ayat yang 55, bahwasanya kejadian ini berkaitan dengan pemahaman atau bagaimana kemudian cara berpikir orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhir, yang tidak percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada Rasul baik dalam Al-Quran maupun hadis beliau, maka kita akan tahu mengapa mereka mengatakan begitu. Bahwa sebelum itu mereka mengatakan wa yauma yaqumus sa'a, hari saat apa namanya, kiamat itu ya, terjadi. Yuqsimul mujrimun ma labisu wa yasam, maka orang-orang yang berdosa, yang banyak berdosa itu pada hari kiamat, mereka itu mengatakan, kami tidak tinggal di kuburan ini kecuali ini sesaat. Kami tidak tinggal di alam kubur ini kecuali hanya sesaat. Kadzalika kanu yufakun, ya, demikianlah bagaimana mereka senantiasa dipalingkan oleh Allah. Jadi begini, demikian mereka ngomong. Ayat yang ke-55 sebelum masuk ke ayat 26, Allah katakan bahwa yang kiamat, orang-orang yang mendapat azab kubur itu dibangkitkan, dan mereka lupa karena azab kubur. Sehingga saat ditanya, berapa lama kamu tinggal? Kami tidak di balik kubur kecuali hanya sejenak saja. Gak merasa. Nah, di dunia pun sebelum mereka diwafatkan sama, memangnya ada azab kubur, memangnya ada hari kiamat, memangnya ada siksa kubur, memangnya ada surga neraka, tidak percaya. Sampai kemudian datanglah kematian menimpa mereka, dan kemudian mereka mengalami siksa kubur, baru mereka merasa, ya Allah, kita akan kembali ke dunia dan kami akan menjadi orang yang saleh, ya kan? Wa kuminas salih, jadi aku kembali ke dunia walau sejenak, dan aku berjanji akan menjadi orang yang saleh. Ya kan begitu. Setelah terjadi, bukti itu terjadi, mereka menyesal, dan ternyata pada hari kebangkit kembali hari itu muncul lagi tulisan mereka, kami tidaklah tinggal di alam kubur kecuali hanya sejenak. Maka kemudian orang-orang berilmu dan beriman, ilmu wal iman, mereka mengatakan, ya, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts, kalian tinggal di dalam alam kubur itu lama sampai datangnya hari kebangkitan ini. Kenapa? Orang yang berilmu dan beriman begitu, yaumul kiamat, mereka sudah punya keyakinan bahkan sebelum kiamat, bahkan sebelum kematian. Orang yang berilmu dan beramal itu sudah tahu bahwa kelak kita akan mati, bahwa kelak kita akan kubur, dan di dalam kubur kita akan ditanyai segala sesuatu mengenai perbuatan kita, ya kan? Mengenai siapa Tuhanmu, menerembuk, ya. Kalau yang kemudian dia tidak pernah menyebutkan Allah, hanya tauhidnya belum lurus, tidak punya sesuatu yang ma'bud kecuali Allah, yang pantas disembah kecuali Allah, dengan mudah mereka akan mengatakan, ya, Rabbiya Allah, Tuhanku adalah. Tapi bagi mereka yang kemudian ternyata walaupun
kelihatannya sholat sama kita, kelihatannya sahur sama kita, kelihatannya haji sama kita, dan seterusnya. Tetapi walaupun kemudian mereka melakukan itu semua, dalam hatinya ada sifat-sifat yang menyebutkan Allah, baik yang secara jasad yang mereka kelihatan, baik zahirnya kelihatan, mereka menyembah kepada pohon misalnya, kepada jin misalnya, atau kepada segala sesuatu, maupun yang tak terlihat, yang paling sulit apa itu? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa? Wahai mereka orang sekalian, sekarang syirik yang paling sulit itu apa sih? Kalau kita melihat orang ke kuburan, menyembah korban, minta-minta ke kuburan, kita mudah menghindar syirik itu, ya kan? Kalau kita kemudian melihat orang ke pohon, ngasih sajen, kita melihat syirik itu, dan seterusnya. Orang melihat ke dukun, kemudian melihat mereka minta-minta kepada dukun, kita katakan syirik itu mudah bagi kita menghindar. Tapi Allah katakan bagi mereka yang menjadikan hawa nafsunya ilaha, sembahan, sulit membedakan. Bahkan dari kita musuh, bahkan ulama yang paling besar pun sulit menghindari itu semuanya. Saya katakan sulit kenapa? Karena nanti di yaumul qiyamah yang pertama kali dilemparkan neraka itu siapa? Salah satunya dari 3 golongan itu ulama, salah satunya. Ya, ulama, orang yang berilmu. Ternyata hatinya ya dengan ilmunya itu berharap dianggap oleh manusia sebagai seorang alim ulama, dan di dunia dia tidak dapatkan, tapi kemudian Allah katakan anta karik, engkau dusta, maka dia pun dilemparkan ke neraka. Ulama, ya kan? Tidak bisa. Jadi sulit kita mengetahui apakah kita ini termasuk orang yang besar syirik. Kalau kemudian hawa nafsu kita utamakan ulama, ya, bisa menjadi itu semuanya. Maka bagi mereka yang berilmu dan beriman, iman harus menyertai ilmu. Ilmu tanpa iman, kayak enggak orang yang berilmu tanpa iman? Waduh, mereka tidak punya tujuan. Ilmunya itu bisa disalahgunakan, ya enggak? Orang ahli ekonomi, ya enggak? Seorang ahli ekonomi kumlot lulusan luar negeri diangkat menjadi misalnya pembantu pemerintah, pembantu presiden. Dengan ilmu yang hebat itu dia bisa menyelewengkan ekonomi suatu negara dan menjadikan negara itu bisa nggak? Bisa. Kalau nggak disertai iman, nggak punya iman, nggak takut kepada Allah. Sebaliknya iman tak tanpa ilmu bisa nggak? Iman tak tanpa ilmu. Ada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Siapa? Orang Nasara. Mereka itu beriman tapi nggak pakai ilmu. Jadi ngawur, ya nggak nyembah ngawur, ya kan ibadah ngawur. Tapi ngawur nggak ada ilmu. Tapi dia yakin bahwa Tuhan itu ada. Sehingga dikatakan Tuhan itu apa? Ya gelap, ya mau, gitu ya. Mereka hanya beriman tapi tak berilmu. Maka orang yang beriman berilmu satu paket tidak bisa dipisahkan, dia bisa menjawab dengan tenang di hari tempat dia dikuburkan dalam kubur Rabbi Allah. Dan ketika tanya, wa mati juga agamamu, mereka yang mengatakan bahwasanya inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah yang satu Islam. Dia berkeyakinan begitu, tidak mengatakan semua agama sama. Sekali lagi, bagi mereka yang tidak mengatakan semua agama sama, hanya agama Islam saja yang paling benar dipilih, dia dengan mudah menjawab ini Islam, agamaku Islam ya. Tapi bagi mereka yang kemudian ternyata punya prinsip yes, semua agama sama, nggak bisa. Ditanya mati luka, nggak terima, saya tidak tahu. Katanya gampang yang tanya, mati luka, baik ditunya gampang jawab Islam, itu aja gampang. Kufuran, nggak bisa. Hati dan ucapan harus sesuai. Begitu loh. Begitu ucapannya mengatakan sesuatu, hatinya nggak sesuai, nggak bisa dong, nggak bisa. Nggak ada, saya tidak tahu. Ya.
Kemudian di ayat yang lain Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dan diangkatlah orang-orang beriman di antara kalian, beriman diangkat ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, orang-orang beriman di antara kalian itu ditinggikan oleh Allah, dan orang-orang yang berilmu, orang beriman dan berilmu diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat sebelum ayat ini dikatakan sebelumnya ya, surat Al-Jadilah ayat yang ke-11, yang ke-10 Allah katakan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ya idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang beriman, saat dikatakan kepada kalian idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalian geserlah dunia, luas tempat duduk, kasih teman-temanmu yang baru datang tempat duduk, maka luaskanlah tempat duduk itu. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan apa? Ya, ilmu, ya iman kalian dimudahkan mendapatkannya. Saat kemudian kalian diminta berdiri melaksanakan sholat, maka kalian dengan melaksanakan menegakkan sholat, dan Allah akan angkat derajat kalian beberapa derajat. Maknanya apa ayat itu? Ayat itu mengatakan bahwasanya seorang yang berilmu dan beriman melaksanakan semua perintah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa komplain, tanpa debat, ya kan? Tanpa debat. Diminta meluaskan tempat duduk, diminta berdiri tanpa debat. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa apa yang dilakukan Rasulnya semuanya tidak mendebatnya sedikit pun. Ya. Maka derajat mereka di yang wahaulai hum khalasatul wujudi wa nubuhu wal ahluna lil muratibi al aliyah, itulah haulai orang-orang yang punya ilmu dan amal itu. Mereka adalah intisari ya, atau saripati dari keberadaan manusia sebenarnya, dan mereka lah manusia yang kemudian pantas untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan amal. Terkadang lagi kebanyakan manusia itu mencampur adukan atau keliru, bahwasanya mereka pada hakikatnya tidak mampu membedakan apa yang dikatakan antara ilmu dan iman. Keduanya itu yang mampu membawa kebahagiaan dan tingginya derajat itu. Secara hakikat terkadang mereka keliru mengartikan ilmu dan iman sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dan ketinggian derajat seseorang. Hatta sampailah kemudian inna kulla ta'ifatin tadhunnu anna ma'ahu maha minal ilmi wal imani huwa hadzal ladzi tunalu as-sa'adah. Sampailah kemudian kulla ta'ifah, setiap golongan, setiap orang yang bergolong-golong tadi yang punya perbedaan mengenai tentang ilmu dan iman yang mereka ada di sebelah di sisinya tadi itu, menyangka bahwa apa yang mereka yakini dengan ilmu dan iman yang ada pada diri mereka itu mampu mengantarkan kepada kebahagiaan dan juga ketinggian derajat. Alaisa kadzalika sebenarnya tidak seperti itu. Gitu namanya. Mereka tidak memiliki iman yang mampu ya, menjadikan mereka orang-orang yang punya ilmu yang sesuai dengan keinginan itu. Wala ilmu, dan juga tidak punya ilmu yang bisa meninggikan derajat mereka. Bahkan mereka itu adalah kata beliau qad saddu ala nufusihim turuqa al-ilmi wal imanu alladaini ja'a bihima al-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka justru ya, mengadakan suatu penghalang pada diri mereka sendiri terhadap jalan ilmu dan iman sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada perbedaan yang
sebagian orang tentang bagaimana sesungguhnya membedakan antara ilmu itu sendiri dan opini atau pendapat atau ijtihad. Nah, disinilah kesalahan banyak manusia, ya. Bahwa tadi saya bicarakan bainal ilmi wal kalam. Sekarang kita akan mencari apa yang maksud dengan ilmu dan opini. Fakul baifadil i'tiqadat anna al-ilma ma'naha wa farahat bihi. Bahwa semua kelompok itu telah memiliki keyakinan bahwasanya ilmu yang ada pada diri mereka itu mampu menjadikan mereka memiliki derajat yang tinggi dan mereka memiliki kebahagiaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fataqaddamu amruhum bainahum zuhran. Maka kemudian mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, terpisah-pisah urusan mereka di antara mereka, dan mereka merasa bahwa apa yang ada di kullu qismin bima ladaihim farihun. Berarti mereka itu dibangga-banggakan, ya. Atau di ayat yang lain yang biasa kita sampaikan di sini, wala takunul musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu yusyrikun kullu qismin bima ladaihim farihun. Mereka berbangga-bangga terhadap golongannya sendiri, merasa paling benar, ya. Sebenarnya kata beliau aksaru ma indahum, ya, kalamun wa arabun wa kharsun. Apa yang ada pada diri mereka itu sesungguhnya hanya kalamun, opini, wa arabun, pendapat pribadi, pandangan, ya, pendapat atau pandangan, wa kharsun atau kedustaan, ya. Wa ilmu wa kalam. Sementara ilmu itu, ya, justru berada jauh di balik pendapat ilmu itu sendiri, ya. Nah, maka kemudian berkata seorang ulama kamakola Al-Hamad Ibnu Zaid, kultu ya Ayub, aku berkata kepada Ayub namanya, al-ilmu al-yawm aksaru au fima taqaddam. Dia bertanya kepada Ayub Ahmad tadi, ilmu, ya, pada hari ini mana yang lebih banyak dengan pada zaman dahulu? Mana yang lebih banyak zaman sekarang dan zaman dahulu itu dari ilmu? Maka dijawab tentunya al-kalam al-yawm aksar. Opini pada hari ini itu sangat banyak, ya. Opini, pendapat itu banyak, betul nggak? Hari ini banyak nggak pendapat? Lewatan buat ilmu fima taqaddam aksar. Sementara ilmu lebih banyak pada masa dahulu. Ilmu masa dahulu banyak, sekarang lebih banyak pendapat. Nanti kita mengetahui kenapa seperti itu, ya. Fafarraqa hadzal rasikh bainal ilmi wal kalam. Maka orang-orang yang rasikh, orang-orang yang ilmunya mendalam itu mampu membedakan farraq antara ilmu dan pendapat. Itu mereka bisa membedakan. Contoh misalnya begini, Pak. Zaman sekarang itu biasa nggak sih kita orang itu saling menyalahkan? Biasa nggak? Satu ulama mengatakan pendapatnya itu salah, pendapatnya yang benar. Satu ulama enggak, pendapatnya yang benar, pendapatnya itu salah. Satu mengatakan anta bid'ah, ana sunnah, gitu ya. Sebaliknya, ya saya katakan wa anta bid'ah ana sunnah. Kan begitu, ya. Nah, saya punya satu cerita menarik. Saya ambil dari kitabnya. Nah, saya bacakan ini. Saya bawakan dari kitabnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yaitu berjudul Bid'ah dalam Agama, Hakikat Sebab Klasifikasi dan Maroknya, terbitan Rumah Insight Press November 2014. Ini contohnya, ya. Dalam buku tersebut ada yang menarik, bahwasanya beliau menuliskan beberapa ulama, khususnya ulama-ulama di Timur Tengah. Beliau mengatakan bahwa para ulama ini saling membid'ahkan satu sama yang lain, saling membid'ahkan. Udah biasa mereka mengatakan, tapi ini punya konsekuensi, ya.
punya konsekuensi. Misalnya begini, ya, beliau mengatakan bahwa misalnya ini saya hanya menukil saja, bukan berarti mengatakan bahwa yang bersangkutan keliru tidak. Misalnya begini, pendapat Syekh Utsaimin, ya, pendapat Syekh Al-Albani, pendapat Syekh Fauzan Al-Fauzan bahwa duduk untuk takziah, Anda pergi kepada orang yang wafat, ya, duduk di rumahnya menunggu, jadi duduk ngobrol, ya, nunggu di tempat orang itu. Apa kata mereka? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Betul kan? Itu pendapat mayoritas dari mereka, setiap bid'ah itu dhalalah, dan konsekuensinya setiap yang dhalalah pasti masuk neraka. Sekarang konsekuensinya berarti dia secara tidak langsung telah menuduh. Siapa yang tuduh? Temannya sendiri. Siapa? Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Abdullah bin Jibril. Kenapa? Karena keduanya membolehkan takziah dan duduk di situ. Sekarang mana yang benar? Ya kan? Ada lagi. Misal perbedaan pendapat antara Syekh Al-Albani dan Syekh bin Bas. Syekh bin Bas mengatakan bahwa meletakkan setelah berdiri duduk dilepas begini itu bid'ah. Yang benar adalah yang sunnah begini. Kemudian Al-Albani mengatakan siapa yang meletakkan tangannya setelah berdiri duduk di sini, konsekuensinya satu pihak mengatakan dhalalah kepada yang lain, ya. Kalau konsekuensinya dua-dua masuk surga neraka. Ini yang terjadi. Makanya itu perbedaan antara ilmu dan kalam, pengetahuan dan pendapat. Zaman sekarang kita diarahkan untuk fanatisme kepada al-kalam, pendapat. Ya enggak? Fanatiknya pada pendapat, bukan kepada ilmu. Kita diminta fanatik kepada pendapat. Contoh, kalau saya fanatik kepada pendapatnya Pak Edi, kan, yang mengatakan takziah itu betul dalam takziah itu, ya, maka saya mengatakan pendapatnya misalnya Pak Tri yang mengatakan takziah itu boleh. Jadi takziah itu berarti yang saya katakan, kalau saya mengikuti Pak Edi, saya katakan Pak Tri finnar. Sebaliknya kalau saya mengikuti pendapat beliau, berarti Pak Edi finnar. Mana yang tidak bisa? Padahal perbedaan pendapat ilmu itu sudah ada zaman para sahabat. Bagaimana kemudian antara Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat soal sholat witir? Abu Bakar mengatakan kepada Umar, enggak, yang benar itu sholat witir sebelum tidur. Emang kamu yakin, hai Umar, bahwa kamu bisa bangun nanti? Kalau kamu mati gimana? Enggak bisa witir, kamu belum sholat witir, kamu belum menentuk sholat malam. Oh enggak, aku punya keyakinan wakil sholat nanti pagi besok pagi. Witir itu yang bangun dari tidur baru kita sholat malam. Ya, berdebat enggak ketemu ujungnya. Terus hanya saya kepada Rasul datang, Rasul senyum. Ya Abu Bakar, anta sahih. Umar ucap dia, Abu Bakar benar. Abu Bakar kamu benar. Wa anta ya Umar, wa anta sahih. Kamu juga benar, wahai Umar. Coba perhatikan baik-baik. Perbedaan itu ternyata kedua-duanya dibolehkan. Andai kata mereka kemudian, ya, saling bersikokoh. Pengikutnya Umar berarti mengatakan pendapatnya Abu Bakar bid'ah. Akhirnya pengikutnya Abu Bakar mengatakan Umar bid'ah. Enggak ketemu perang teman-teman. Akhirnya saling membid'ah. Sekarang yang terjadi begitu. Itu kata beliau dalam kitabnya itu. Ada lagi yang dikatakan sini, ya. Contoh lagi ini. Ada orang yang memiliki pendapat Syekh Muhammad bin Salim yang menilai memberi makan kepada kedua di waktu malam merupakan perilaku buta. Memberi makan kepada kedua orang tua di waktu malam itu adalah perilaku buta. Coba bayangkan.
Konsekuensinya maka dia pun menilai Syekh Abdul Aziz bin Baz, Abdullah Jibrin dan Saleh Al-Fauzan sebagai pelaku bid'ah. Kenapa? Karena mereka membolehkan perbuatan itu. Coba bayangkan. Kenapa? Karena kalam diikuti, kalam pendapat diikuti, mendahulukan pendapat ketimbang ilmu. Oleh karena itu Rasul memberikan satu panduan yang tegas. Saat terjadi perselisihan itu, Rasul katakan, "Alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian saat ikhtilaf ideal ulama terjadi mengikuti kembali kepada sunnahku saja dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang 4, Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah selesai. Wassalam. Artinya insya Allah apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah yang paling benar. Saat terjadi perselisihan, cari pendapatnya yang dikeluarkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu biar gak bingung gitu. Makanya sekarang saya itu agak sedikit bingung. Ada yang mengatakan saya ini ulama salaf, saya pengikut salaf, dan begitu. Pengikut salaf disebut apa? Pengikut salaf disebut apa? Salafi. Tetapi kenyataannya dia pengikut khalaf, ya kan? Seharusnya disebut apa? Kalau khalafi. Kenapa? Karena dia fanatik fanatismenya kepada pendapatnya para ulama masa kini. Siapa saja ulama masa kini itu? Ulama yang terlahir sesudah periode 300 tahun Hijriyah. Setelah tahun 300 Hijriah atau 301 sampai sekarang disebut ulama khalaf. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah masuk bagian ulama khalaf. Laisa minhum minal salaf. Bayangkan. Siapa ulama salaf? Salah satunya adalah 4 mazhab itu. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Coba perhatikan baik-baik. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa sampainya bacaan Al-Quran kita kepada mayat, ya, mengirim bacaan Al-Quran kepada ini, saya katakan itu tidak sampai. Kata Imam Syafi'i, tidak sampai, tidak sampai. Barang siapa yang mengatakan itu tidak sampai, ya enggak? Imam Ahmad mengatakan apa? Sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Saya katakan sekarang, apakah Imam Ahmad membid'ahkan Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i membid'ahkan Imam Ahmad? Enggak. Pendapat mereka menyadari bahwa itu pendapat. Pendapat itu boleh diikuti, boleh tidak. Nah, ini persoalannya. Inilah bedanya ilmu dan pendapat. Ya, opini. Sekarang itu umat Islam diarahkan untuk fanatisme kepada pendapat. Ini berbahaya banget. Sehingga terjadi apa yang ada? Terjadi perbuatan baru, kesombongan ilmu. Orang yang sudah merasa dalam manhaj yang paling benar, saya akan bilang manhaj salaf yang paling manhaj salafnya saya ini, kan begitu. Sehingga jalannya beda. Betul. Saya mengalami sendiri. Jadi ada orang, para tulab pencari ilmu yang gigih ini, kalau memandang kepada ulama lain, ustadz lain yang bukan dari ustadznya, itu dulu ini. Betul. Saya sudah mengalami sendiri. Tapi kalau ustadz ini kapan ini? Tidak berani. Kalau sampai dia ini, sudah saja. Dan nggak cuma satu, banyak begitu. Dulu ini, jangan kamu hormati sama-sama kepada orang lain. Gitu. Menarik, ya kan? Menarik. Suatu ketika saya batal. Yang saya batal itu nama besar. Ya, saya diminta untuk mengganti
ulama kondang saat Jawa Timur, saya bisa kondang karena beliau datang saya suruh mengganti. Pertama kali saya duduk, dia lihat saya itu gini semua, dia datang aja, kan gitu ya, kok gaya ini mau jadinya, begitu saya bicara, mulai pelan-pelan tuh, ada yang sengkel, ada yang lama-lama tertarik gitu ya. Nah, perbuatan meremehkan ulama lain, ustaz lain itu terjadi. Kenapa? Karena terbentuknya fanatisme opini. Apa yang tidak sependapat dengan apa yang dirinya, kita keliru. Bahwa manhaj salaf itu yang salah, Anda bukan. Begitu. Sampai ada seorang ulama besar di Malang, ya dia punya murid, kan? Punya murid, saya boleh ceritain mungkin. Punya murid, dia ajarin dari nol sampai dia hebat pintar, sampai dia bisa diundang di mana-mana. Suatu ketika ketemu, duduk, disalami muridnya, disalami muridnya oleh berpaling, nggak mau menjawab salamnya. Coba, kenapa? Guru dianggap ahli bid'ah. Guru dianggap ahli bid'ah. Ini model apa? Ya enggak? Hanya karena gurunya ini tidak kemana-mana, tidak baik milih-milih. Nah, gitu kan? Padahal ada hadisnya tegas dan jelas. Ayatnya juga sudah tegas dan jelas. Bahwasanya kita diminta oleh Rasulullah SAW itu untuk tasammuh terhadap perbedaan itu. Terhadap perbedaan itu agar kita kemudian lebih toleran. Perbedaan pendapat, bukan perbedaan agama. Ya, bukan, jangan salah. Baik dengan sesama Muslim atau kalimatnya begitu ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamahu bainahum. Kan begitu. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang menyertainya, mengikutinya itu apa? Asyidda'u 'alal kufar ruhamahu bainahum. Mereka itu bersikap tegas dan keras kepada kaum kafir dan saling berkasih sayang dengan sesama mukmin muslim. Gitu ya. Jangan dibalik. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal mu'min ruhamahu bainahu wa bainal kufar. Jangan dibalik. Kepada orang kafir peluk-pelukan ya. Dibuka-buka semua orang kafir ya. Sama muslim muat proses masalah. Kan gitu ya. Kadung salaman. Dijak assalamualaikum, gak jawab. Ya. Mulai semangat debat apa sebutannya? Kalau sudah mulai debat, kalau dalil itu apa? Dikatakan sebagai Allah yakin. Nah, ini kebiasaan kelihatannya baik sehingga itu sedang melecehkan orang tersebut ya. Ya. Terangkan fafadal hadal rasikh bainal ilmi wal kalami fal ya qudubu katsiratun jiddan. Mereka orang-orang zaman sekarang yang kemudian menjadikan kalam itu seolah-olah bagian ilmu, banyak menulis kitab ya, wal kalam dan berbagai macam opini, wal jidal perdebatan, wal qadar itu ad-dahniyah dan juga penelahan semua segala pemikiran yang banyak tadi itu ya, wal ilmu bimahzin an aksariha ya, pada ilmu itu justru berlepas diri dari semuanya itu, berusaha untuk ya, menyebarluaskan pendapatnya ya, dengan cara menggunakan harta yang banyak, mencetak, kemudian digratiskan semuanya dicurahkan demikian rupa hanya supaya kemudian orang mengikuti pendapatnya. Ini masih banyak ayat, ini baru mukadimahnya saja. Baik, karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan secara ini kita akan melanjutkan pada hari Senin berikutnya ya, 2 Senin berikutnya insyaallah kita akan bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan bahwa ilmu bermanfaat ilmu
majelis. Subhanallah.